Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Komarudin dengan NIM 10123-153. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah metode penelitian. Dalam presentasi ini saya akan membahas mengenai jenis penelitian, studi literatur, rumusan masalah, hipotesis, serta analisis variabel penelitian berdasarkan studi kasus yang diberikan. Langsung saja, yang pertama ada jenis penelitian. Menurut Sugiono, dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D tahun 2019, penelitian dapat dibedakan berdasarkan pendekatan dan metode yang digunakan. Secara umum, terdapat penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan mixed method. Ketiga jenis penelitian tersebut memiliki karakteristik serta tujuan yang berbeda. Yang pertama ada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memahami suatu fenomena secara mendalam. Penelitian ini biasanya menggunakan data berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus utama penelitian kualitatif bukan pada angka, tetapi pada pemahaman makna dan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Karakteristik dari penelitian kualitatif, yang pertama ada data berbentuk deskriptif, lalu menggunakan wawancara dan observasi, analisis mendalam, dan juga fokus pada pemahaman makna. Contoh dari penelitian kualitatif yaitu seperti analisis perilaku konsumen terhadap tren belanja online. Selanjutnya ada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menggunakan data berbentuk angka yang dianalisis menggunakan metode statistik. Penelitian ini biasanya digunakan untuk menguji hubungan atau pengaruh antar variabel menggunakan hipotesis dan instrumen penelitian seperti kuesioner. Karakteristik dari penelitian kuantitatif ini, yang pertama ada menggunakan data angka, lalu menggunakan hipotesis, menggunakan kuesioner, dan juga bisa menggunakan analisis statistik. Contoh dari penelitian kuantitatif seperti pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya yang ketiga yaitu mixed method. Mixed method merupakan metode penelitian yang menggabungkan penelitian kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan. Tujuannya agar peneliti memperoleh hasil penelitian yang lebih lengkap dan mendalam sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih kuat. Tujuan dari mixed method sendiri yaitu mendapatkan hasil lebih lengkap, memperkuat validitas data, dan juga memahami fenomena secara luas dan mendalam. Contoh dari mixed method sendiri yaitu seperti survei kepuasan pelanggan dan wawancara mendalam. Selanjutnya ada studi literatur. Menurut Creswell tahun 2014, studi literatur adalah proses mencari pembaca, membaca dan menganalisis penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Studi literatur penting dilakukan untuk mengetahui penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, studi literatur membantu peneliti menemukan research gap atau celah penelitian yang belum banyak diteliti sebelumnya, serta menjadi dasar teori dalam penyusunan hipotesis penelitian. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan inti dari suatu penelitian karena menjadi dasar arah penelitian yang dilakukan. Rumusan masalah biasanya berbentuk pertanyaan yang nantinya akan dijawab melalui proses pengumpulan dan analisis data. Karakteristik dari rumusan masalah antara lain yaitu jelas, spesifik, dapat diteliti, dan juga sesuai tujuan penelitian. Contoh dari rumusan masalah seperti apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang dibuat berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya. Hipotesis nantinya diuji menggunakan data penelitian untuk mengetahui apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Adapun kriteria hipotesis yang baik yaitu berdasarkan teori, logis, dapat diuji, dan juga menjelaskan hubungan antar variabel. Sumber hipotesis sendiri dapat diambil dari teori, lalu penelitian terdahulu, dan juga observasi lapangan.
Selanjutnya ada analisis variabel penelitian. Berdasarkan tugas atau soal UTS di slide terakhir, ada 5 variabel yang tertera. Variabel pertama dan kedua adalah product presentation dan music yang berperan sebagai variabel independen atau variabel bebas. Selanjutnya terdapat emotional states atau PAD dan attitude towards the site yang berperan sebagai variabel mediasi atau intervening. Kemudian variabel terakhir adalah purchase intent yang merupakan variabel dependen atau variabel terikat. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan juga tujuan penelitian studi kasus dari studi kasus yang ada di soal slide PPT tugas UTS. Berdasarkan hubungan antar variabel pada model penelitian tersebut, terdapat 5 rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian. Rumusan masalah tersebut membahas pengaruh product presentation dan music terhadap emotional states, kemudian pengaruh emotional states terhadap attitude towards the site dan purchase intent, serta pengaruh attitude towards the site terhadap purchase intent. Lalu tujuan penelitian dibuat untuk menjawab rumusan masalah tersebut, yaitu mengetahui pengaruh antar variabel yang terdapat pada model penelitian. Selanjutnya ada hipotesis penelitian studi kasus. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara yang nantinya diuji menggunakan data penelitian. Hipotesis pertama menyatakan bahwa product presentation berpengaruh positif terhadap emotional states. Hipotesis kedua menyatakan bahwa music berpengaruh positif terhadap emotional states. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa emotional states berpengaruh positif terhadap attitude towards the site. Hipotesis keempat menyatakan bahwa emotional states berpengaruh positif terhadap purchase intent, dan hipotesis kelima menyatakan bahwa attitude towards the sites berpengaruh positif terhadap purchase intent. Selanjutnya, analisis statistik penelitian. Menurut Ghazali tahun 2018, penelitian dengan hubungan variabel yang kompleks dapat menggunakan pertama ada uji validitas, lalu uji reliabilitas, lalu analisis, serta structural equation modeling atau SEM. Alasannya yaitu menguji hubungan langsung dan tidak langsung, lalu terdapat variabel mediasi, memiliki beberapa jalur hipotesis. Jenis pengolahan data statistik yang paling tepat untuk penelitian ini adalah structural equation modeling atau SEM dan path analysis. Hal ini karena penelitian memiliki hubungan variabel yang cukup kompleks dan terdapat variabel mediasi atau intervening. Sebelum melakukan analisis utama, peneliti juga perlu melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan instrumen penelitian layak digunakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai tugas ujian tengah semester mata kuliah metode penelitian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.